Dari Daniel, Henok, dan Musa, kita beralih kepada Elia, Hana, dan Yesus. Mereka adalah para pejuang doa. Orang yang berjuang cenderung terdampak emosionalnya, mentalnya, dan juga fisiknya. Tetapi orang yang berjuang juga, mereka menunjukkan kesungguh-sungguhan mereka. Kesetiaan mereka walaupun jawaban yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan ekspektasi. Mari kita mengenal Allah dari para pejuang doa ini. Dan mari kita datang kepadanya karena ternyata dengan kesederhanaan apa adanya kita sudah satu langkah lebih maju kepada jawaban yang terbaik. Shalom pemirsa AWR Borneo yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam program Sekolah Sabat, di mana kita akan mendalami firman Tuhan, dan tepat pada kuartal kedua tahun 2026 ini, kita akan belajar untuk lebih bertumbuh, lebih dekat dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan pelajaran pertama sampai sekarang, kita mulai dari hal yang internal. Bagaimana sikap kita? Kita harus mencek realitas kehidupan kita, apakah kita dekat dengan Tuhan ataupun tidak. Lalu kita mulai untuk melihat hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Di pekan-pekan lalu kita sudah belajar bagaimana caranya mempelajari firman Tuhan alias Alkitab. Siapa tahu sudah lupa untuk mendalaminya dengan rutin dan berkualitas. Dalam 2 minggu terakhir ini kita lebih fokus kepada kehidupan doa kita. Setelah melihat pengalaman Daniel, Henok, dan juga Musa dengan cara gaya doa mereka, posisi berdoa mereka, dan juga sikap mereka ketika datang kepada Tuhan, pada pekan ini kita akan lebih praktis lagi membahas mengenai doa untuk melihat seperti apa jawaban doa kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, ataupun bagaimana supaya tetap konsisten dan teguh di dalam kehidupan doa, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami. Saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyapa narasumber pada pekan kali ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan di mana kami boleh membuka firman Tuhan, dan kami percaya ketika kami membukanya, malaikat dan juga Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami dan juga meneguhkan iman kami akan harta dan juga kuasa dari firman Tuhan yang akan menjadi bagian kami. Bersamalah dengan kami, terutama bagi narasumber kali ini, supaya bisa memberikan pencerahan dan juga semangat bagi kami yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sapa narasumber kita pada pekan ini, yaitu Pendeta Fortin Sagala. Terima kasih Pendeta sudah hadir. Terima kasih Ivy, selamat sahabat pemirsa semua. Doa yang praktis Pendeta, jadi kami mengharapkan diskusi kita kali ini praktis-praktis saja, walaupun tentunya prinsipnya harus kita dalami dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mau bertanya Pendeta, minggu lalu kita bahas mengenai Daniel, Henok, dan juga Musa. Dan pekan kali ini kita akan bahas dari Yesus sendiri, lalu ada tokoh doa Hana, dan juga Nabi Elia. Kalau dalam kehidupan Pak Pendeta, adakah karakter di Alkitab ataupun tokoh nyata yang Pendeta kenal dalam hidup, yang Pendeta lihat, wah ini gaya berdoanya ataupun kehidupan berdoanya, saya mau seperti dia. Siapakah itu Pendeta? Kalau mau itu... Ya ada beberapa ya, meskipun masih sulit untuk mengikutinya ya. Iya betul, masih diusahakan. Betul. Ya saya senang seperti gaya doanya Daniel ya, yang dia memiliki waktu-waktu khusus. Ya. Kita tahu bagaimana dia seorang yang sangat sibuk dalam tugas sehari-harinya, namun tetap memiliki sebuah ketetapan hati. Betul. Tidak terganggu dengan pekerjaan, kesibukan, untuk dia boleh tetap berdoa.
Nah, di luar Alkitab saya meskipun belajar dari membaca dari buku ya, kisah kehidupannya, Betul. tapi saya suka dengan cara dia berdoa, ya, Martin Luther ya. Martin Luther. Ketika dia mengatakan bahwa saya memiliki waktu setiap hari 1 jam untuk berdoa gitu ya, kecuali saya sangat sibuk, dia bilang ya, saya berdoa 2 jam sehari. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk tidak hanya diteladani, tapi harus diupayakan untuk boleh melakukannya gitu ya. Karena saya lihat ada kesamaannya seperti Daniel tadi ya, artinya kesibukan itu tidak dapat menggantikan waktu untuk berdoa. Ya, nanti kita akan lihat kenapa bisa seperti itu ya, sehingga kalau dari sisi Daniel dan Martin Luther saya melihat bahwa ya bagi mereka tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan itu gitu. Dan yang saya lihat kegiatan mereka itu dibangun di sekitar kehidupan rohani mereka. Jadi doanya sudah pasti, baca Alkitabnya sudah pasti, kesibukan apapun itu dia bangun di sekitar situ. Bukan kebalikannya pendeta ya. Kalau sempat baru berdoa. Ya itu makanya tadi saya katakan bahwa kita masih berjuang ya, berjuang gitu. Ya kadang saya berpikir apakah saya lebih sibuk dari Daniel ya. Atau dari Martin Luther, sehingga masih sering bolong-bolong ya kan. Betul. Masih sering bolong ya, justru kadang karena kita merasa seperti kurang waktu, doanya itu hanya sebagai sampingan aja gitu, bukan menjadi yang prioritas gitu ya, bukan menjadi yang utama gitu. Betul. Nah nanti kita akan melihat bagaimana dari tokoh-tokoh yang minggu lalu sampai saat ini bahwa wah ternyata memang doa itu harus diposisikan pada tempat yang prioritas gitu ya, bukan seperti yang kita lakukan kebanyakan ya, tidak semua kan, kebanyakan pada saat ini bahwa doa itu hanya ya nyambi-nyambi aja, sambil aja, sekedarnya aja gitu ya, bahkan ya kita sudah hafal lah doanya gitu ya kan. Templatean bahasa sekarang. Oke pendeta, kalau gitu kita mau lihat langsung dari Elia, karena saya lihat prinsipnya sudah kita dapatkan pekan lalu dari cara-cara waktu ataupun posisi yang dilakukan oleh Daniel, Henokh dan juga Musa. Kali ini kita mau melihat respon mereka setelah jawaban doa itu diberikan. Yang pertama dari Elia. Bagi Elia jawabannya mengecewakan, tidak seperti yang dia harapkan. Walaupun Tuhan telah melakukan hal yang luar biasa, bahkan orang kafir pun mengakui, oh ternyata Tuhan mendengar jawaban doa oleh orang-orang salehnya. Jadi pertanyaan saya sangat praktis pendeta. Kalau ada pemirsa yang menonton sedang kecewa, karena jawaban doanya tidak sesuai yang diharapkan, bagaimana pendeta mau menyemangati orang ini sambil kita berkaca dan belajar dari cerita Elia juga? Baik, terima kasih ya. Jadi mungkin jika ada pada saat ini pemirsa yang sementara kecewa oleh karena apa yang dia doakan ya, tidak sesuai dengan harapannya. Mungkin kita hanya berbeda waktu saja, gitu ya. Menarik ya. Artinya mungkin dan juga sudah pernah ya terjadi juga pada dalam saya, dan mungkin akan terjadi lagi suatu saat. Betul. Gitu ya. Dan bagi Anda yang sementara mungkin merasakannya saat ini, ya mari kita belajar bersama-sama. Belajar dari peristiwa Elia. Ya, jadi memang kalau kita belajar tentang Elia ini, rasa-rasanya kita berpikir gini ya, masa sih dia bisa melakukan seperti itu gitu ya. Dia yang sudah dengan nyata melihat keajaiban gitu ya, kebesaran Tuhan, tapi dia masih dia masih bisa merespon salah. Ngambek istilahnya. Ngambek ya. Wah, ini menjadi sebuah pembenaran bagi kita sekarang ini gitu. Ya kan? Apakah ini bisa menjadi sebuah pembenaran bagi kita untuk kita membenarkan, wah, tuh kan si Elia aja memang begitu.
Tapi belajar dari kisah Elia ini, ya, pelajaran kita memberikan sebuah memberikan sebuah jawaban, ya, jawaban kepada kita. Dikatakan demikian, kadang dalam hidup kita Allah menjawab dengan cara yang sangat nyata dan kuat. Ketika itu terjadi, wah, kita merasa sangat dekat dengan Dia gitu ya. Karena sesuai dengan ekspektasi kita ya, sesuai dengan harapan gitu. Betul. Tapi tidak tidak jarang juga bahwa Allah yang sama, ya, juga menjawab doa kita dengan cara yang berbeda, gitu. Nah, yang saya mau ajak kepada teman-teman pada saat ini, yang perlu kita yakinkan dalam diri kita adalah Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita meskipun jawabannya tidak. Yes. Itu kan jawaban gitu ya. Itu juga adalah sebuah jawaban. Nah, namun ya tadi kan sudah kita sampaikan di awal, sama seperti Daniel, sama seperti Martin Luther, ketika mereka berdoa itu tidak itu bukan sebuah tindakan yang hanya sekedar berdoa. Kalau butuh baru, Ya, bukan kalau seperti butuh itu. baru dia datang, kalau enggak dalam kondisi baik ya mungkin agak longgar sedikit gitu ya. Dan itu disertai juga dengan satu paket ya, belajar firman Tuhan gitu tentunya ya, belajar firman Tuhan. Nah, ketika kita melakukan hal-hal itu ya, maka pelajaran kita mengatakan sama seperti Elia ini. Ya, dikatakan dalam bacaan kita, namun di lain waktu kita menjadi goyah dan tergoda untuk menyerah, berpikir bahwa terlalu sulit untuk terus setia kepada Allah. Masa sih Tuhan, saya mau berapa lama saya begini menunggu jawaban ini gitu ya? Mau berapa lama ini usaha ini terus seperti ini? Mau berapa lama ini rumah tangga kami ini seperti ini? Mau berapa lama ini karir saya ini hanya seperti ini ya? Kita doakan setiap hari sekiranya ada harapan bisa contohnya dipromosi ya, tapi sudah bertahun-tahun masih tetap seperti itu. Ya, kadang itu memang secara manusia wajar ketika kita akhirnya berpikir, nyampe enggak doa saya ya? Ya, Tuhan dengar enggak ya doa saya? Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa telinga Tuhan itu tidak pernah mengabaikan atau tidak mendengarkan setiap seruan hati dari umat-umat Tuhan. Namun kita juga harus memahami bahwa Allah memiliki caranya sendiri dalam merespon dan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Ketika saat ini kita meminta sesuatu bahkan mungkin sudah cukup lama, namun kita merasa belum menerima sesuatu, engkau sanggup untuk melewatinya saja, itu sudah sebuah kekuatan, hal positif yang seharusnya dapat mengimbangi pikiran kita bahwa oh iya, sampai saat ini meskipun jawabannya belum ada, tapi Tuhan masih menolong saya untuk melewati proses ini. Berkat itu tetap ada. Berkat itu tetap ada. Mari coba membuka mata kita lebih luas, melihat bahwa jawaban itu, berkat itu tidak hanya seperti yang kita minta. Betul. Kita minta A, harus A. Tidak selalu gitu ya. Tidak selalu. Bisa saja dalam bentuk yang lain. Maka bagi kita yang mungkin bisa saja pada saat ini sudah menunggu lama sehingga tidak ada jawaban, lalu kecewa, lalu merasa ya kita ngambek ya, kita udahlah malas lah berdoa, enggak jawab juga kok gitu ya kan, bahkan sudah minta tolong untuk ke pendeta. Ya, saya percaya deh pendeta saya doakan, tapi enggak ada juga perubahan gitu ya. Yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan tetap ada dan Tuhan akan terus mendengar. Betul. Ya. Dan Dia akan memberikan jawaban sesuai dengan waktunya. Amin. Dan pahami, kita tidak pernah memahami dengan baik cara kerja Allah. Betul. Karena keterbatasan pikiran kita. Tapi Dia akan ada selalu untuk kita.
Amin. Karena buktinya walaupun Elia ngambek, dia Ya, kabur, ya. tetap dikasih makan, Bahkan pendeta. Tuhan menjumpai dia ya, itulah Iya. sebagai bentuk besarnya kasih Allah ya kepada ya kepada Elia Betul. ya, meskipun dia merasa kecewa dan lain sebagainya itu, tapi ya Tuhan kita itu sangat baik dan peduli ya. Amin. Dia datang menjumpai Elia, dia mencoba meyakinkan Elia ya, sampai akhirnya kita lihat cerita Elia ya, dia adalah salah satu nabi yang sangat besar ya, setelah dia melewati proses itu semua gitu ya. Betul. Jadi pertanyaan kedua saya sudah terjawab oleh pendeta tadi. Saya tadinya mau menanyakan, jadi bagaimana dengan respon kita sebagai penonton kalau ada keluarga ataupun teman yang sedang kecewa itu. Iya. Mengingat respon Allah kepada Elia, bagaimana dia penuh kelemah lembutan, tetap perhatian, begitu ya. Berarti kita juga diharapkan bisa menjadi orang yang sama, pendeta ya. Iya, karena kita sadar atau tidak, ketika kita melihat seseorang, mungkin teman, sahabat, kerabat, ya, mungkin mereka cerita ada unsur kekecewaan oleh karena jawaban-jawaban doa dan lain sebagainya, dan kita mungkin pernah mengalaminya, namun kita sudah melewatinya dan kita menang. Ketika kita mendatangi mereka, mendekat kepada mereka, berbagi pengalaman dengan mereka, ya. Sama seperti pelajaran kita beberapa waktu yang lalu, itu akan menjadi berkat ganda kan katanya kan, berkat ganda. Kita semakin dikuatkan dan di saat yang sama kita bisa menguatkan orang lain. Artinya artinya di sini kita juga diajarkan untuk untuk peduli juga ya, peduli simpati kepada anggota keluarga, kerabat kita, teman mungkin di kantor dan lain sebagainya. Iya. Betul, makanya tidak heran disebut pejuang doa, karena memang seperti Elia emosionalnya bermain. Kadang kita menunggu doa itu lama, capek juga, energi begitu ya. Tapi walaupun realita itu ada, realita Tuhan yang sedang memperhatikan dan maha hadir itu juga ada. Itu yang pendeta mau ingatkan kita pada kali ini. Itulah Elia, saudara-saudara. Jika sangat terkesan dengan kehidupan Elia, boleh juga menuliskan komentar di bawah ini bagaimana perenungan saudara-saudara tentang keteguhan Elia. Walaupun dia harus belajar ya dari ngambeknya dia itu. Berikutnya Hana, pendeta. Kalau Elia tadi doanya dijawab, tetapi tidak sesuai ekspektasi. Kalau Hana, walaupun kita tahu doanya nanti dijawab juga tapi pada proses penantiannya tidak ada jawaban yang dia harapkan itu. Jadi pertanyaan saya, banyak orang yang mengatakan sebenarnya Ivy, kalau dari pengalaman, terutama orang tua ya, sebenarnya bukan jawaban doa itu yang kita cari, tetapi proses penantiannya. Nah, pertanyaan saya, seberapa setuju pendeta dengan ini? Mungkin ada pengalaman ataupun pengamatan dari orang-orang yang pendeta lihat, memang itulah yang pendeta pelajari pada akhirnya. Iya, jadi saya sangat setuju itu. Ya, bahkan tidak hanya dalam hal berdoa, proses itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bagi saya, di semua lini pekerjaan saya seorang pendeta, ya, seorang gembala, seorang administrator, ya, proses itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita berikan perhatian, gitu ya, karena hasil itu akan ditentukan oleh prosesnya. Hana, ya kan, Hana. Kalau dia tidak bertekun dalam proses itu, bisa saja ceritanya berbeda, ya kan. Tapi belajar dari kehidupan Hana, dia adalah seorang yang tekun, ya, dia seorang yang tekun. Ini tidak terlepas dari itu tadi ya, dia sudah mengenal Allahnya dengan baik. Cara dia mengenal Allahnya itu dengan baik, ya bisa saja dia dengan membaca firman Tuhan, kitab nabi-nabi, ya, dan lain sebagainya, gitu. Kalau kita lihat dari kehidupan Hana ini ya, saya coba cari di beberapa dokumen atau literatur, saya dapati bahwa menurut tradisi Midrash ya, orang-orang Yahudi zaman dulu itu, jadi lamanya Hana berdoa itu bertahun-tahun ya. Itu kalau di dalam catatan itu disebutkan itu
19 sampai ke 20 tahun. Wow. Itu lamanya Hana bergumul dalam doa untuk mendapatkan seorang anak. Ya kan? Dan kita ketahui bahwa itu tidak lama kan sama dia. Lebih lama waktunya proses dia dalam meminta itu ya daripada dia menikmati hasilnya itu. Betul. Ya kan? Karena hanya hitungan bulan Diberikan. dia sudah langsung serahkan itu sesuai dengan nazarnya. Gitu. Tapi dalam proses yang cukup panjang itu kita melihat ya Hana, keteguhan hati Hana, ya, kemudian komitmen dia dan juga dia punya Iman juga. dia punya iman ya, kesungguh-sungguhan itu memang total gitu ya. Itu memang total gitu. Sehingga meskipun dia ini kan agak gimana ya saya bilangnya, dia berdoa oleh karena pergumulannya, dia dicap karena kan orang dulu kalau mandul itu kan dianggap kena kutuk gitu ya, kena kutuk gitu. Nah, di lingkungan sosialnya dia juga sudah mendapatkan tekanan gitu ya. Kemudian tidak hanya di sosial masyarakat lingkungan, bahkan di lingkaran terkecil di keluarga juga ya karena dia juga ada saingan juga kan, istri-istri lainnya. Ada istri yang lain dari suaminya, bahkan istrinya dia punya madunya itu ya kan, ya punya anak gitu ya. Jadi tekanan itu bukan hanya karena satu saja dia tidak memiliki anak, tapi dari berbagai sisi. Ya, tapi dalam kondisi itu dia coba untuk meyakinkan dirinya bahwa Allah yang dia sembah itu, Allah yang dia kenal itu adalah Allah yang selalu mendengar. Itu sebabnya dia tetap datang berdoa kan, dia serahkan. Bahkan seseorang yang dia harapkan bisa membantu dia ya untuk zaman sekarang ini, seorang pendeta pun ya kan pada awalnya curiga nih dia orang ini mabok apa ini? Ya kan? Masih pagi-pagi nih mana ya gitu. Maksud saya adalah begitu banyaknya tekanan yang datang kepada dia, tapi saya berpikir pengenalannya akan Tuhan membuat dia tetap kuat dan semangat dalam menjalani proses itu. Ya, tidak heran ya kalau kitab Injil mengatakan, bahkan Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, ya berdoalah ya seolah-olah memang kamu sudah menerimanya gitu ya, dan kamu akan menerimanya. Amen. Hana dia sangat memahami kondisi itu. Ya, Hana sangat mengerti Allah yang dia sembah itu. Allah yang dia sembah adalah Allah yang selalu mendengar keluhannya. Ya, itu sebabnya di Samuel pasal 2 itu katanya hatiku bersukacita. Itu kan setelah dia mendapatkan anak ya. Hatiku bersukacita. Ya, jadi memang ketika kita telah melewati sebuah proses yang cukup panjang dan berat ya, dan pada akhirnya kita mendapatkan jawaban dari apa yang kita perjuangkan selama ini, rasa-rasanya semakin berat perjuangan itu dulu, sukacitanya akan semakin lebih besar ya. Bahwa artinya Allah yang kita sembah itu, ya dia juga dalam memberikan hasil atau memberikan jawaban itu kepada kita sesuai dengan beratnya perjuangan kita gitu ya. Malah gitu. lebih dari yang diekspektasi. Bahkan lebih dari apa yang dia perjuangkan gitu ya. Bahkan kita bisa melupakan rasa sakit dan penderitaan itu atas jawaban yang Tuhan berikan pada akhirnya. Ya, jadi kembali seperti tadi, bisa saja pada saat ini kita sementara berjuang, kita bisa sementara meneteskan air mata, bisa saja ya mungkin lutut kita ini sudah hitam-hitam ya karena terus bertelut ya berdoa gitu ya. Gitu. Pada akhirnya ya Elia, pada akhirnya Hana ya memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa Allah yang untuknya kita mencurahkan isi hati kita, cepat atau lambat, Dia pasti akan menjawab doa kita.
Itulah makanya sering diulang-ulangi oleh banyak pengkhotbah bahwa jangan sampai kita terlalu fokus kepada gift-nya, Iya. hadiahnya, Oke. akhirnya kita lupa giver Oke, yang ya, si pemberi ya. memberikannya gitu ya. Ya kadang kita dalam hidup ini sudah terlalu transaksional begitu ya. Ya pokoknya saya berikan ini ya kamu berikan saya Iya. ini, sehingga hubungan kita dengan Tuhan pun kita harapkan seperti Betul. itu. Pada faktanya tidak, Iya. gitu ya. Kasih Allah itu lebih dalam daripada itu, dan mungkin doa kita belum dijawab karena kita harus mengerti dulu kita bukan transaksional Iya. kepada Tuhan, begitu ya. Sampai kita mengerti itu barulah hasilnya Tuhan berikan. Indah sekali, kita belajar banyak dari Elia dan juga Hana. Yang berikutnya adalah teladan di atas teladan, pendeta. Ini harus dari Yesus, baru Iya, lengkap pelajarannya. Yesus mengajarkan kita bahwa Elia dan Hana kalau diperhatikan bahasa dalam doa mereka itu bahasa sehari-hari. Bahkan Nabi Eli pun mengira ini wanita mabuk atau apa gitu ya, karena Iya. bahasanya tidak seperti doa pada Iya, lumrahnya iya, begitu iya. ya. Dan belajar dari doa Bapa Kami yang kita hafalkan sekarang, Iya. bagaimana pendeta mau meng-highlight, menekankan bahwa tidak perlu pertunjukan dalam kita berdoa begitu ya, tetapi yang tulus, yang sederhana, dan bahkan kalau saya lihat pun doa saya sehari-hari terlalu lebay gitu pendeta, tidak seperti doa Bapa Kami ini. Jadi apa pelajarannya, apa yang pendeta mau tekankan kepada para umat-umat Tuhan pada kali ini? Iya, berdoa pemirsa, datanglah sebagaimana kita adanya gitu ya. Ya, mungkin bagi beberapa orang ada saja yang memang bisa merangkai kata-kata dengan cukup baik. Iya. Ya, secara manusia kita senang mendengar. Namun secara teologis ya, bahwa doa itu bukan tergantung kepada Kata-kata. indahnya Iya. pengkalimatan yang disampaikan gitu ya. Tapi seberapa besar kita memaknai ya, memahami, mengerti apa doa itu sesungguhnya. Itu sebabnya banyak cerita, banyak kisah yang kita boleh dengarkan ya, ketika seorang anak kecil yang terdesak ya, bahaya ya, justru doanya berbeda kan dengan apa yang terjadi. Iya. Artinya sesungguhnya Tuhan kan bukan tidak tahu dengan kondisi kita gitu. Dia sangat mengerti dan memahami kita. Ya, itu sebabnya ketika dia mengatakan agar kita ya mintalah, ya samalah ya, mungkin kita lah ya, seperti di rumah kami punya 3 Keluarga orang ya. anak-anak ya. Kalau mereka minta sesuatu lalu berpantun dulu ya, apa dulu. Ini ada maksudnya ini Iya, gitu biasanya, ya. iya. Dia ini kok jadi lebay gitu ya. Iya. Jadi lebay ya. Betul. Gitu. Jadi Yesus mengajarkan kita berdoa apa adanya. Datang aja sesuai dengan apa yang kamu tahu, kalimat apa yang kamu bisa gunakan. Datang aja. Sesederhana itu Tuhan mengajarkannya kepada kita, meminta untuk melakukannya. Iya. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita, aduh aku gak tahu berdoa. Itu dia Ya, banyak aku nggak bisa jadi berdoa alasan. gitu. Ya. Kenapa? Karena kita selama ini berpikir doa itu haruslah kalimat-kalimat yang indah, dirangkai dengan baik ya, sehingga ketika kita selesai berdoa orang bilang, aduh hebat ya doa kamu, bagus ya gitu ya kan. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita, meminta kita berdoa, ya datanglah sebagaimana kamu adanya. Ya kan? Kalau memang hanya itu kata-kata yang kamu punya, nggak apa-apa, silakan aja, datang aja. Tuhan mengerti. Iya, Gitu. toh juga saya tahu Iya. di kedalaman hatimu apa. Betul. Ya kan? Daripada kita pada akhirnya memutuskan tidak berdoa karena merasa tidak tahu mau membuat apa, tidak mau berkata apa, tidak tahu gimana lagi ya. Lebih bagus dia yang berdoa dari Itu saya dia, gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada beberapa orang yang memiliki karunia berdoa. Betul. Gitu ya. Mereka dapat melakukannya dengan baik. Tapi secara umum Yesus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa dengan cara-cara yang sederhana. Ya.
pada zaman Yesus hidup, ya, banyak para rabi itu berdoa, bahkan doanya itu sampai dihafal, ya kan, panjang-panjang. Ya, mungkin mereka berpikir kalau lebih panjang mungkin lebih bagus kali ya, lebih didengar sama lebih Tuhan. didengar dan lebih terlihat berilmu gitu ya. Karena, nah, jadi pada akhirnya doa itu hanyalah sebagai sebuah pertunjukan. Iya. Jadi seperti kontes ya. Iya. Siapa yang lebih baik, Lebih siapa baik. yang lebih bagus kata-katanya, siapa yang lebih panjang dan lain sebagainya. Dan itulah yang juga dikomentari, yang direspon, yang disampaikan oleh Yesus. Kalau berdoa nggak usah panjang-panjang, nggak usah bertele-tele gitu ya. Ya, maksudnya bahasa itu pada akhirnya tidak akan berulang-ulang dan lain sebagainya. Ya, saya ingat di di materi 10 hari berdoa kita ya. Tahun Salah ini. satu topiknya itu adalah spesifik. Gitu ya, spesifik. Doa harus Nah, spesifik. jadi dalam menyampaikan permohonan-permohonan kita, ayo spesifik. Nggak perlu maksudnya Ngambang-ngambang. ngambang ke sana kemari dulu ya, jalan dulu ke sana, Putar-putar. ujung-ujungnya kembali ke sini gitu loh. Padahal ini dari sini langsung ke sini bisa gitu ya. Iya. Tapi dia harus ke sana dulu, sini ya. Allah itu Maha tahu. Itu sebabnya dalam kitab Injil Matius itu dia memberikan contoh. Iya. Ya kan? Seperti doa yang sering kita juga sampaikan ya, doa Bapa kami. Itu adalah sebuah doa yang sangat sederhana, ya, tidak terlalu panjang tapi mencakup secara keseluruhan, ya. Di sana ada puji-pujian, di sana ada pengakuan, di sana ada permohonan, dan di sana ada ucapan terima kasih atas segala kebaikannya. Dia singkat, dia ringkas, ya, dan dia tepat pada sasarannya. Jadi pelajaran kita ingin menyampaikan ya kepada kita, ya, agar kita dapat berdoa, datanglah kepadanya sebagaimana kamu adanya. Jangan terganggu dengan, ya bagus sih kalau ada orang yang bisa berdoa terarah ya, dia terukur dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tapi jangan karena Anda tidak dapat melakukan seperti itu sehingga itu menjadi sebuah alasan bagi saya untuk tidak berdoa. Karena sesungguhnya ya, tidak ada kalimat-kalimat yang kita sampaikan dalam doa yang Tuhan akan abaikan. Betul. Selama engkau datang dengan kerendahan hatimu. Amin. Terima kasih Pendeta sudah menyemangati banyak dari kami tentunya yang selalu punya alasan untuk menolak ajakan untuk berdoa. Ataupun selalu lebih rindu didoakan oleh pendeta. Sepertinya Tuhan tidak, doa saya cuma mentok di plafon katanya seperti itu. Ini jadi menambah, membuka pikiran kita tentang siapa Allah itu, begitu ya. Dia mudah untuk didekati oleh siapapun. Terakhir tadi pendeta sudah berbicara mengenai harus spesifik. Saya ada 2 pertanyaan spesifik dan saya yakin para pemirsa juga sangat-sangat relate dengan ini. Ketika kita berdoa ACTS, 2 bagian doa yang paling sulit yang buat orang pusing, ini harus dihafal mungkin kecenderungannya, adalah bagian pujian dan bagian pengakuan doa. Jadi kalau pendeta punya, maksud saya pengakuan dosa ya, kalau pendeta punya tips, pendeta kalau saya akan doa pujian saya bilang apa ya pendeta ya? Kadang akhirnya ujung-ujungnya pujian dengan ucapan syukur agak mirip-mirip. Lalu untuk pengakuan dosa, sepertinya kesannya itu kan privasi. Kenapa kita harus doakan itu di depan umum? Jadi sebaiknya bagaimana? Boleh tips ya pendeta? Baik, terima kasih ya. Jadi ini sekarang ini khususnya di kalangan kita ya. Iya. Hampir setiap pekan itu akan ada gitu ya doa CST ini ya. Iya. Gitu. Nah, pelajaran kita mengatakan ya, karena ini memang dia langsung ulas ini ya, langsung 4 itu gitu ya. To the point. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah pujian. Pelajaran kita menuliskan nih, penulis pelajaran kita. Pujian adalah ungkapan kekaguman. Ya, ungkapan kekaguman atas siapa Allah dan seperti apa sifatnya. Ya, jadi ketika kita menyampaikan pujian itu, ya, itu pujian itu adalah itu berangkat dari untuk Allah. Kekaguman kita terhadap
sifat-sifat dan juga perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup kita. Gitu ya. Kita memuji Dia. Gitu. Jadi ya kita puji Tuhan ya bahwa Dia selalu bersedia untuk menjadi penjaga kita. Ya, kita memuji Dia karena Dia Allah yang maha besar, maha kuasa. Ya, kita memuji Dia karena Dia jauh lebih besar dari semua masalah kita. Ya, ada banyak hal, ada banyak alasan untuk terus memuji. Ya kan? Baik dari diri saya sendiri, dari keluarga saya, bahkan dari lingkungan pekerjaan saya. Ada banyak alasan untuk kita boleh terus memuji Allah. Ya, memuji Allah tentunya atas kekaguman kita siapa Dia sesungguhnya. Gitu ya, siapa Dia sesungguhnya sehingga kita memuji Dia. Dan pengakuan dosa ya, pengakuan dosa saya pikir di dalam doa ACST itu pengakuan dosa itu ini kan pengakuan dosa secara umum ya. Secara umum mengajak kita untuk mengakui dosa-dosa kita secara umum. Ya, meskipun beberapa kali saya melakukan dan mungkin beberapa teman melakukan, ketika kita diajak untuk mengakui dosa kita, maka diberikan 1-2 menit ya secara pribadi kita mengakui dosa kita di dalam hati kita masing-masing. Betul. Gitu ya. Karena memang sebagaimana kisah dari Petrus ya ketika menyangkal Yesus ya, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi harus juga diakui secara sembunyi-sembunyi. Namun dosa yang dilakukan secara terbuka harus dibuat pernyataan secara terbuka. Betul. Gitu ya. Seperti pengalaman itu. Nah, jadi bisa saja secara umum ya kita menyakiti mungkin mulai kata-kata dan sebagainya. Tapi ada dosa yang secara pribadi memang kita harus secara pribadi juga mengakuinya kepada Allah ya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, pujilah Tuhan ya untuk segala hal yang kamu telah rasakan dalam hidup ini. Ya enggak usah pusing, aduh apa ya, justru makin kita pikirkan itu nanti biarlah dia mengalir ya. Betul. Biarlah dia mengalir sebagaimana adanya kita gitu. Karena ketika kita terus belajar, ketika kita terus datang kepada Tuhan, saya pikir Tuhan itu juga luar biasa. Dia juga akan mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita untuk mengajar kita berdoa. Betul. Iya kan? Jadi bagi teman-teman mungkin yang memiliki alasan tidak tahu berdoa atau lain sebagainya, enggak tahu kata-kata apa yang mau disebutkan, jangan takut. Ya kan? Kalau memang itu masalahmu saat ini, ya biarlah permohonanmu saat ini, Tuhan ajarlah saya berdoa. Ya, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus, kan itu yang dikatakan dalam kitab Roma itu ya. Kita pun sebenarnya enggak tahu berdoa. Kata-kata kita ini juga terlalu kasar gitu ya untuk didengarkan oleh Tuhan. Tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa melakukannya ya dengan lebih baik. Sangat jelas sekali Pendeta. Mungkin kalau masih mau mendapatkan contoh, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan untuk pujian banyak-banyaklah membaca Mazmur. Itu ya salah satu tipsnya. Betul. Kalau untuk pengakuan dosa, banyak-banyaklah mengutip janji-janji Tuhan bahwa Dia akan mengampuni kita atas segala kesalahan kita. Betul. Jadi kita diajak untuk aktif juga mencari ayat-ayat yang bisa menjadi inspirasi kita ya. Dan juga untuk saya rasa permohonan dan ucapan syukur kita sudah cukup mahir dalam hal itu karena itu sering kita lakukan. Baik, terakhir saya mau arahkan kita ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan terakhir di hari Jumat Pendeta. Mungkin ini akan bisa menjadi konklusi kita. Jadi kalau saya mau mengubah kehidupan doa saya supaya lebih berkualitas, supaya lebih dekat dengan Tuhan, ada pengalaman iman, ada jawaban doa yang saya akan rindu untuk dapatkan, mulainya dari mana Pendeta? Kalau Pendeta boleh simpulkan sekaligus pelajaran pekan ini, doa yang praktis. Iya, doa yang praktis ya. Jadi kalau kita membaca dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, jika kita lebih banyak berpikir dan berbicara tentang Yesus dan lebih sedikit tentang diri sendiri, maka kita akan merasakan kehadirannya yang lebih mendalam. Ya, hal pertama yang paling mendasar yang kita dapat lakukan untuk dapat melakukan doa yang praktis adalah datanglah kepada Tuhan sebagaimana kita kamu adanya.
gitu ya. Datang kepada Tuhan itu nggak perlu ribet gitu ya, nggak perlu banyak persiapan gitu. Betul. Ya, Tuhan itu sangat paham siapa kita, ini ciptaannya gitu. Tapi datanglah dengan sungguh-sungguh, datanglah dengan kerendahan hati. Nah, sering sekali juga doa itu kita juga selain sambil belajar firman Tuhan, kita juga harus melakukannya dengan puasa. Ya, dengan puasa. Kenapa? Puasa ini bukan masalah makan dan minum. Tapi puasa ini berbicara tentang komitmen diri untuk fokus berdoa kepada Tuhan. Ada banyak hal, bahkan Alkitab mencatat, ya, kita catat banyak sekali masalah-masalah besar ini hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Ya, dan itu tidak perlu kata-kata yang yang harus sangat mendetail begitu ya. Maksudnya harus kata-katanya harus bagus, puitis ya dan lain sebagainya. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan mendengarkan seruan hatimu yang hancur. Dia juga akan memperhatikan air matamu ya, sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik. Datanglah apa adanya. Amin. Kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatimu. Ingat, dengan segala kerendahan hati. Ya. Jadi jangan juga kita datang seolah-olah kita ini seperti bos gitu ya. Ya, harus diberikan ya dan lain sebagainya. Namanya juga orang bermohon. Iya. Ya, dikasih syukur, nggak dikasih coba lagi. Gitu ya kan? Iya. Namanya juga bermohon ya. Iya. Ya, jadi ketika kita datang, kita puji nama Tuhan, kita akui dosa-dosa kita, sudah. Itulah hal yang terpenting yang Tuhan mau lihat dari kita. Betul. Dia akan memberikan kepada kita apa yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Betul. Bukan menurut pandangan kita. Gitu. Amin. Dan terakhir dari saya, yakinilah kepada siapa kita meminta. Ya, begitu ya. Betul. Kalau sudah tahu siapa dia, maka kita akan lebih tekun, lebih sungguh-sungguh lagi untuk meminta. Baiklah pendeta, saya minta kesediaan pendeta untuk mendoakan para pemirsa sekalian supaya di dalam kehidupan doanya kasih Tuhan itu lebih nyata mereka akan rasakan. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik. Pada kesempatan ini kami telah boleh belajar bersama-sama memahami bagaimana kami seharusnya berdoa. Kami tahu Tuhan oleh karena Engkau telah mengajarkannya kepada kami. Biarlah Engkau akan mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengajar-ajari kami bagaimana kami seharusnya untuk berdoa. Bapa, boleh saja pemahaman kami, pengertian kami terbatas dalam mengerti dan memahami firman-Mu ini, maka kami juga memohonkan hikmat dan bijaksana sorga, penerangan dari sorga, menguasai pikiran kami, untuk kami boleh lebih mengerti dan memahami pelajaran ini, sehingga kami akan terus bertumbuh melalui doa yang sungguh-sungguh, maka hubungan kami dengan Allah akan terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, berkati acara kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Fortin Sagala untuk waktu dan pelayanannya kali ini. Saya rasa para pemirsa sudah cukup disemangati untuk meningkatkan kehidupan doanya, bukan dengan apa-apa, tapi dengan kata-kata sehari-hari, hati yang rendah, dan juga ketekunan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang Maha mendengarkan. Sampai berjumpa lagi di pelajaran yang mendatang. Mari kita tetap pelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.